Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Dr. Amrendi Aridayandi SHMH. Jadi pada pertemuan ke-9 ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Pemerintahan di Indonesia oleh Praptining Sukawati. Nah, jadi orientasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebenarnya telah terjadi di diskursus sejak awal berdirinya Orde Baru. Berbagai instrumen dan lembaga telah dibentuk dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan Kepres Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Pelaporan Pajak Pribadi bagi pejabat negara, PNS, ABRI, BUMD, dan BUMN. Nah, jadi fungsi hukum administrasi negara dalam pemerintahan Indonesia, gagasan tentang penyelenggaraan kekuasaan yang baik dari aspek historis terdapat dua pendekatan, yaitu personal dan sistem. Secara personal telah dimulai pada masa Plato. Menurutnya, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik, yaitu para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan dari selaku ayah yang baik lagi arif dalam tindakannya terdapat anak-anaknya, terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Pada bagian lain, Plato mengusulkan agar negara menjadi baik dipimpin oleh seorang filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Hukum administrasi negara dan penegakan hukum. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi welfare state seperti halnya Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, dampak lain dari penyelenggaraan pemerintahan seperti ini adalah tidak terselenggaranya pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat bagaimana mestinya. Keadaan ini menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, di antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan, pengawasan dari masyarakat maupun pengawasan melalui lembaga ombudsman. Di samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara adalah dengan membuat penormaan kekuasaan mendasarkan pada asas legalitas dan persyaratan sehingga memberikan jaminan perlindungan baik bagi administrasi negara maupun warga negara. Upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan antara lain dengan pengawasan lembaga peradilan, pengawasan masyarakat, dan pengawasan melalui lembaga ombudsman. Di samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.